Halo guys, bring Gomek. Kali ini gue pengen bawain laptop gaming yang harganya tuh under 12 jutaan. Terus dia udah bawain Intel Gen 11 dan juga udah pakai GPU RTX. Sebelum masuk ke kontennya, gue pengen kasih tahu kalian nih, Agres lagi ada giveaway nih. Hadiahnya hingga 2 juta rupiah. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek di link di bawah. Dan kalian ikutin aja lah. Masa iya kalian ngebiarin 2 juta lewat? Caranya juga mudah loh. Langsung cek link di bawah ya. Ini dia, Asus TUF F15 FX 506HC. Kita mulai dari desainnya. Desain depan laptop menonjolkan logo Asus TUF yang benar-benar menunjukkan kalau ini tuh laptop gaming gitu. Dengan ketebalan di 2,43 cm yang menurut gue nih ini standar lah laptop gaming gitu. Tapi kalau tebel, laptop ini tuh udah bersertifikasi military grade gitu. Bisa diapain ya laptop kayak gini ya? Untuk portnya udah cukup lengkap kok. Ada satu RJ45 LAN port, satu Thunderbolt 4 yang udah support DisplayPort, 3 USB 3.2 Gen 1 Type A, satu HDMI 2.1, satu 3,5 mili combo audio jack. Lanjut ke bagian layar. Laptop ini tuh menggunakan layar berukuran 15 inci dengan panel IPS yang sudah beresolusi 1920 x 1080 yang memiliki refresh rate di 140 Hz dengan maksimal brightness di 250 nits yang udah anti glare. Memiliki color gamut di 45% NTSC yang secara warna sih bukan yang terbaik ya, tapi ya udah cukup lah untuk sekedar ngegame ataupun editing ringan gitu. Lanjut ke bagian keyboard, entah kenapa ya, gue suka banget keyboard dari laptop gaming itu kerasa lebih enak gitu ya. Yang feel-nya tuh tactile dan jaraknya udah pas aja gitu. Dan juga di bagian touchpad-nya tuh ada tombol klik kiri dan klik kanan yang fisik gitu. Dan ya ini tuh kerasa banget jadi laptop gaming premium gitu. Ini bisa jadi nilai plus di mana laptop-laptop gaming lainnya yang di harga sekelasnya tuh nggak bawain fitur ini gitu. Karena di harganya itu udah gak mungkin lah saingan spek-spek karena speknya tuh pasti udah mirip-mirip gitu. Ya mungkin Asus TUF tuh milihnya ini gitu, bisa buat disaingin. Tapi menurut gua tombol fisik klik kiri dan klik kanan tuh cukup berguna menurut gua. Karena enak lah buat dipakai browsing-browsing di internet gitu. Lanjut ke webcamnya, untuk webcamnya sih menurut gua standar lah, oke aja buat dipakai meeting ya, semuanya udah standar. Yang penting kalian punya lighting yang cukup, jadi untuk meminimalisir noise yang ada gitu. Lanjut ke storage, menggunakan SSD 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 dengan speed read di 3047 MB per second dan write-nya di 1655 MB per second. Ya nggak kenceng-kenceng banget sih, standar lah buat booting OS dengan cepet gitu. Tapi kalau menurut kalian nggak oke ya kalian bisa ganti kok. Ada slot NVMe yang bisa kalian pakai. Terkait performa gimana? Laptop ini tuh udah ditenagai CPU Intel i5 11400H yang memiliki 16 core 12 thread dengan boost clock up to 4,50 GHz. Dengan GPU dari Nvidia RTX 3050 yang di atas kertas menurut gua ini udah cukup kenceng ya. Dan gua tes di beberapa benchmark. Kita mulai dari Cinebench R23 dulu. Di Cinebench R23, untuk multicore-nya tuh bisa hasilin 10.021 poin dan single core-nya di 1.451 poin. Dan gue juga uji tes 3D dengan Blender. Kita tes 3D BMW. Untuk CPU-nya tuh perlu waktu 4 menit 18 detik dan GPU-nya tuh butuh 44 detik. Kita juga tes dengan PC Mark 10 dengan skenario Modern Office. Dia bisa hasilkan skor di 5.320 poin. Lanjut ke performa gaming, karena ini laptop gaming ya, kita tes di game AAA juga, yaitu kita tes di Valorant dan juga RDR2. Pada game Valorant, settingan low, laptop ini tuh bisa jalankan average FPS di 140 sampai 190-an FPS. Dan untuk RDR2 di Ultra, gue tuh bisa dapetin 50-an FPS ya. So far kalau kalian turunin gak usah ultra ya udah enjoy lah buat main game ini. Gimana? Kalian masih mikirin performa? Nanti di bagian harga gue bakal kasih sesuatu yang menarik banget. Lanjut ke soal baterai ya. Laptop ini bisa tahan 5 jam yang menurut gue ini standar laptop gaming ya. Karena mereka mau performa yang kenceng ya nggak mungkin lah kalian expect dia bisa 6 jam ke atas gitu. Udah masuk akal lah 5 jam ini. Masuk ke kesimpulan, kalau menurut gue sih ini rekomen banget karena harga yang masih di under 12 dengan spesifikasi yang kenceng dan juga bawa embel-embel military grade yang mungkin ya kita butuh gak butuh gitu. Suatu saat mungkin kita kebanting ya, ini kebutuh banget lah military grade ini ya kan. Dan juga ini udah turun harga dibanding
pada saat waktu rilis gitu. Harganya tuh dibanderol di angka 11.629.000, dan saat gua cek di Agres ini unik banget. Versi 16 GB-nya tuh juga harga yang sama. Jadi ya kalau kalian mau beli cepet-cepet deh sebelum kehabisan stoknya. Di Agres tuh 16 GB punya harga di 11,6 nih udah gak masuk akal. Wajib kalian check out ini mah. Kalau ditanya worth it atau enggak, udahlah. Gue udah bilang tadi, harganya nggak masuk akal. Kalau 16 GB-nya hanya di 11,6 aja gini. Nah, mungkin gitu dulu pembahasan gue terkait Asus TUF F15 FX506HC. Kalian bisa request produk apa lagi yang pengen gue bahas. Dan ingat, di link di bawah ini ada loh giveaway hingga 2 juta dari Agres. Minimal kalian ikutin dulu lah ya. Menang nggak menang ya urusan nanti gitu. Lumayan 2 juta loh ya kan. Dan mungkin segitu dulu, gue Mike. Pamit dulu, bye-bye.